Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah, CGP Angkatan 9 dari SDN Buah Kapas, Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Bunda Sweti Pikianti dan pengajar praktik saya Ibu Mia Puri Alamia. Berikut kesimpulan tentang peran saya di sekolah dalam menciptakan budaya positif. Peran saya, guru yang baik itu harus bisa menciptakan dan memiliki kemampuan yang baik untuk mewujudkan budaya positif yang baik di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, yaitu berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah dengan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ada pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru yaitu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Di 5 posisi kontrol seorang guru ini, idealisnya yaitu sebagai manajer. Selanjutnya, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas yaitu yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupaya pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan terus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, penerapan segitiga restitusi. Di sini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan penerapan restitusi ini yaitu untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntut segala kodrat murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Keterkaitan budaya positif modul 1.2 nilai peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama.
Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan isi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Hal yang menarik setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya menjadi paham tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti tersebut harus diterapkan dan diwujudkan dalam tindakan dan disosialisasikan pada rekan guru. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, ketergantungan pada orang lain, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah Anda mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif? Perubahan yang terjadi pada saya yaitu saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya posisi kontrol yang saya lakukan yaitu sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas. Pengalaman saya ketika menangani siswa yang adu mulut ketika ada seorang siswa lain memintanya mengambil uang. Ketika itu proses pembelajaran terganggu dan akhirnya saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri saya sesuai dengan yang saya pelajari di modul 1.4 ini, yaitu nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait dalam pengalaman dan penerapan konsep tersebut, apa saja yang sudah baik, hal yang harus diperbaikinya, hal apa? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer dalam melaksanakan sebuah masalah. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol manakah yang paling sering Anda pakai,
dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini. Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang saya lakukan yaitu sebagai pemantau dan penghukum. Saya beranggapan bahwa dengan diberi hukuman atas kesalahan, murid tersebut akan merasa tenang. Pada saat itu, perasaan saya selalu dihantui rasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya menemukan solusi untuk menangani murid yang bermasalah, yaitu dengan menerapkan posisi manajer dalam setiap permasalahan, dan perasaan saya sekarang menjadi lebih tenang. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukan, tetapi cuma satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Di situ, saya menanyakan atau memberikan pertanyaan pada murid tentang permasalahan yang sedang dihadapinya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.